Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara gamblang menyerukan ada pihak-pihak yang hendak membuat kacau PDI Perjuangan jelang kongres yang akan dihelat pada bulan April nanti. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Tak lama setelah pidato Mega itu, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku dan perintangan penyidikan pada malam Natal 24 Desember lalu. Tim hukum PDIP pun yakin jika pentersangkaan Hasto adalah jawaban atas apa yang disampaikan sang ketua umum saat berpidato. Penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh sebagian kalangan dinilai syarat muatan politik. Lembaga anti rasuah itu dinilai menjadi alat balas dendam politik. KPK pun membantah tudingan tersebut. Menurut saya kami ini dipilih oleh rakyat melalui Komisi 3. Ya mungkin itu hanya persepsi, dugaan, apa semua orang bolehlah berpersepsi apa sekarang. Tapi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu. Penetapan status Hasto sebagai tersangka turut menimbulkan keriuhan usai mantan kader PDIP Effendi Simbolon meminta jika posisi ketua umum harus dievaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas status hukum Hasto. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan. Apalagi meminta Ibu Megawati Soekarnoputri mundur dari ketua umum yang merupakan pernyataan yang kurang ajar. Kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Pertanyaan besar pun muncul. Benarkah kekhawatiran Megawati jika partainya sedang diacak-acak itu benar adanya? Saya masih bersama mantan ajudan Presiden Soekarno yang juga pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Majen Purnawirawan Sidarto Danusubroto, atau selalu dipanggil Opa Darto. Opa Darto, kalau saya bertanya pada Opa Darto, apa memang sudah ada tanda-tanda gelagat, memang ada yang mau semacam ngacak-ngacak PDIP? Tadi saya dengar dari seorang Effendi Simbolon ya, yang sekarang sudah di luar partai ya. Tapi kalau dalam internal saya tidak mendengar ya. Tadi ucapan tadi dari Effendi Simbolon ya, yang sudah keluar dari partai ya. Tapi dari internal saya belum mendengar ya. Tapi namanya partai kita adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Artinya kehidupan demokrasi itu hidup dalam partai kita. Tadi dalam konferensi pers kan ada satu timeline Opa Darto bahwa Bu Mega mengatakan ada di Kongres nanti akan ada yang diaut-aut kata Bu Mega waktu itu. Dan kemudian dalam konferensi pers penetapan Sekjen menjadi tersangka itu adalah bagian dari untuk mengaut-aut partai. Mengkonfirmasi apa yang ditengarai atau yang dirasakan oleh ketua umum. Sebagai seorang yang sudah juga sangat senior, tokoh di PDIP, apakah feeling yang sama Opa
Darto rasakan juga? Ini kalau kasus Harun Masiku kasus yang lama ya. Ini kasus yang berapa tahun? 6 tahun yang lalu ya. Ya 2019, 2000 ya betul. Pemilu 19, kemarin. kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Bahwa sekarang ditimbulkan lagi itu memang hal yang jadi pertanyaan saya juga ya. Kenapa baru sekarang dari 100 kasus yang diungkap ke KPK, itu kasus ini yang sekarang dimunculkan kembali ya. Saya akan melihat nanti ending daripada hal ini ya. Opa melihat nggak timelinenya bahwa satu ada konferensi pers, pemecatan kader, memang ada beberapa kader, tetapi salah satu di dalamnya ada nama juga Pak Jokowi, dan kemudian ada penetapan tersangka sekjen. Pak Opa Darto melihat ini sebuah urutan waktu yang bisa saling berkait? Kalau soal pemecatan dan itu saya tidak ingin kaitkan ya. Bahwa seorang Jokowi yang mulai dari seorang pengusaha kayu, jadi wali kota, gubernur, presiden, baik orang tua PDIP. But at the last moment dia goodbye pada orang tuanya. Itu bagi saya adalah satu hal yang tidak pantas ya. Orang tua kita bisa marah pada kita, ya, bisa bentak kita, bisa nabok kita, bisa jambak kita. Tetapi kita sampai kapanpun kita ini harus menghormati orang tua kita. Saya lama di partai, pernah dapat apapun ya, tapi saya tidak pernah tidak ada pikiran bagi saya untuk mengkhianati ya. Tapi saya kecewa bagaimana seorang Presiden Jokowi yang mulai dari pengusaha kayu sampai wali kota, gubernur, presiden, baik orang tua. At the last moment dia menentukan pilihan yang bukan pilihan kita. Itu bagi saya hal yang tidak elok itu ya, hal yang tidak baik. Oke lah, katakan itu sebuah perpisahan yang tidak baik-baik. Ya move on aja. Kenapa selama ini sesuatu yang sudah terjadi terus diungkit-ungkit, Pak? Ini juga menjadi kritik. Kenapa jadi ada gurauan ketika ada seruan yang seperti menyerang Pak Jokowi. Ini geng 16% yang belum bisa move on, Opa. 16? 16%. Pilpres, hasil Pilpres untuk pasangan dari PDIP yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Begini ya Pak ya, saya pernah mengatakan bahwa demokrasi kita itu demokrasi NPWP, nomor piro, wani piro. Kita negara yang income per kapita masih $4.600 ya. Bagaimana kadang-kadang di satu daerah itu menang karena penyebaran bansos dan BLT ya. Di negara maju yang income per kapita di atas $50-60 ribu, itu tokoh itu dibiayai publik. Obama yang kulit hitam itu terpilih karena sumbangan dari publik gitu, sampai 2 periode. Kita ini untuk menjadi gubernur, wali kota, DPR Pak itu membiayai publik. Itu hal yang tidak baik. Membiayai publik. Gubernur butuh ratusan M, bupati wali kota begitu, didukung oleh buir-buir. Kalau sudah jadi, dia harus membayar kebaikan pada buir-buirnya itu proyeknya. APBD. Akibatnya apa? Quality bangunan jembatan, sekolah apa itu kadang-kadang dalam waktu 20 tahun sudah ambrol. Saya lulusan SMP Jogja, SMA Kota Baru Jogja yang sekarang menjadi National Heritage bangunan Belanda. Saya bangga. Tapi saya sayangkan dengan kalau ini diteruskan ya, harus ada suatu tatanan baru. Bahwa kepala daerah itu kalau dengan cara begini didukung oleh buir-buir, kenapa tidak 3 partai pemenang menjadi pimpinan daerah setempat?
Lalu misalnya presiden, penyebaran BLT itu terjadi ya, bansos BLT ya. Kenapa tidak ada batasan, misalnya tidak boleh lebih daripada 100.000 by law. Kalau more than that itu pidana. Oke, Opa, kalau kembali ke pertanyaan saya begitu. Tadi Opa mengatakan soal ada pengkhianatan dan lain sebagainya. Oke, itu sudah menjadi salah satu cerita sejarah. Tapi mengapa PDIP tampak belum bisa move on dari apa yang dikatakan bahwa Pak Jokowi meninggalkan PDIP? Ya sudah, kan sudah pisah baik-baik. Kenapa harus press conference-nya secara terbuka, lalu kemudian masih pemecatannya harus di press conference secara terbuka, lalu kemudian masih setiap dalam statement-statement politik yang seperti memang ada kesan selalu memberikan menyerang Pak Jokowi. Apakah masih belum bisa move on, Opa? Kita harus ke sana, tetapi mungkin karena he is the family of PDIP for long time ya, lalu kemudian goodbye itu sangat kita sayangkan. Saya juga begitu, saya sangat sayangkan. Saya mungkin dengar bagaimana seorang Mulyono ya, yang dari mulai pengusaha kayu sampai presiden, tapi at the last moment goodbye itu saya sayangkan. Saya tidak suka sikap demikian. Kita harus loyal pada orang yang membesarkan kita. Itu hukumnya wajib. Hanya begini Opa, apakah Opa juga menyadari ada semacam juga analisa semakin sering PDIP menyerang Pak Jokowi maka akan berkurang juga persepsi positif publik ke PDIP. Karena bagaimanapun juga citra positif itu masih ada di Pak Jokowi. Jadi menyerang Pak Jokowi itu alih-alih ada persepsi yang baik ke PDIP tapi justru negatif. Apakah itu disadari Opa? Ya kita memberikan bukan serangan tapi kekecewaan itu kita sampaikan ya. Tapi tidak usah berulang-ulang ya. Ya kita kecewa maksudnya ya. Sekarang anaknya yang seorang wali kota lalu digoreng lalu kemudian jadi orang nomor 2 itu mungkin tidak terjadi di negara lain ya. Never happen di luar negeri. Seorang wali kota lalu to be number 2 itu tidak ada di luar negeri. Itu ada di sini. Itu hal yang agak dulu ingin 3 periode lalu kemudian anaknya bagi saya terlalu dipaksakan ya. Ya seperti Kapolres selalu jadi Wakapolri ya. Dandim jadi Wakil Panglima. Kira-kira begitulah ya. Tidak elok ya. Bagi saya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah wakil presiden yang dipilih 58% sama Pak Presiden Prabowo. Ya. Orang kemudian ada semacam dugaan wah Bu Mega akan ketemu dengan Pak Prabowo untuk juga silaturahmi. Itu satu silaturahmi. Bagaimana Bapak menjawab juga, Opa juga menjawab bahwa ini supaya ada keseimbangan power ada 3 power di saat ini yang dalam sirkulasi elit kita, yaitu tentu saja Presiden Prabowo, lalu juga ada mantan Presiden Jokowi dan juga ada ketum PDIP yang menjadi pemenang pemilu. Sehingga Bu Mega ingin mengalihkan atau menyeimbangkan duet antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Itukah langkah yang ingin diambil? Saya kira hal yang berbeda ya. Kalau Jokowi adalah bekas kadernya dia, yang kemudian balik kanan ya. Kalau Prabowo adalah hal yang bukan kadernya, tapi justru ingin silaturahmi. Saya kira hal yang berbeda itu. Jadi kalau kembali Opa, saya ingin menanyakan bahwa
menanyakan ulang sense politiknya Opa Darto. Kalau misalnya memang ada dugaan partai ini mau diacak-acak, diaut-aut, apakah Opa melihat ini memang ada basisnya? Saya tidak begitu yakin. Tidak begitu yakin? Ya, kita lihat ke depan. Anda cukup firm bahwa Anda yakin bahwa PDIP akan diaut-aut atau diacak-acak? Saya tidak begitu yakin. Kenapa? Selama ini persatuan-kesatuan di kalangan kita itu cukup baik. Saya lama di partai dan saya tidak melihat ada kelompok-kelompok yang demikian. Selama internalnya kompak, Ya. Opa ingin mengatakan, maka itu serangan dari luar seperti apapun itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan. PDIP banyak menyindir soal parcok alias partai coklat dalam pilpres dan pilkada. Apakah tudingan ini semata karena PDIP menjadi pihak yang tidak diuntungkan?